Tas saya disilet, barang-barang saya diambil. Karena kan kalau kita tidur kecapean, ya udah kita tidur kayak orang mati gitu. Pastinya kan ada rangsangan. Mungkin dia suka, mungkin dia kebawa birahi atau nafsu gitu. Tapi klien saya itu menyewa seseorang untuk dijadikan binatang-binatang gitu ya, kayak di borgol. Oke, perkenalkan, nama saya Hariri, usia saya 32 tahun. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Profesi saat ini yang saya lakuin sebagai terapis profesional, panggilan, ataupun di tempat tinggal saya. Saya pengen cerita tentang perjalanan profesi saya menjadi terapis selama dari awal pandemi sampai saat ini saya bertahan. Banyak suka duka menjadi terapis, yang mana orang di luar sana taunya jadi terapis mah gampang ya, tinggal mijit ala-ala, nanti dapat duit banyak, udah dia pulang. Padahal bukan itu yang saya cari. Sebelum pandemi terjadi dan saya pada saat itu belum kepikiran untuk menjadi terapis panggilan, saya ini adalah seorang audiens TV. Atau orang di luar sana taunya penonton bayaran. Yang mana dalam setiap harinya saya bekerja menjadi penonton satu program, baik itu acara live ataupun taping. Satu hari itu saya bisa ke 3 stasiun TV. Lantas kenapa saya bisa menjadi beralih ke terapis profesional atau panggilan? Karena terjadinya pandemi COVID, yang mana tidak boleh ada kerumunan dan acara TV pun men-stop untuk adanya penonton. Nah, untuk bisa bertahan hidup, saya memutar otak gimana caranya. Pada saat itu juga, saya pun untuk melamar kerja, timingnya nggak tepat. Kenapa? Karena banyak yang mengurangi pegawai dan tidak buka loker. Kita stop dulu, nggak ada penonton karena himbauan dari pemerintah tidak boleh ada program yang ditayangkan live selama pandemi ini guna mengurangi penyebaran COVID. Ya, jadi dari situ kita bisa apa gitu. Sementara TV ngikutin aturan pemerintah dan udah di stop dadakan, tidak ada gimana, pekerjaan penonton itu kan bukan pekerjaan yang ada tekan kontrak, yang kita ada dispensasi. Kalau kita nggak syuting satu hari, kita masih punya penghasilan, nggak kayak gitu. Kita syuting hari itu, dibayar hari itu gitu. By call ya? Yes. Pada saat stop, saya hanya punya uang sekitaran 200.000. Dan pada saat itu kan kita tahu ya, PSBB awal itu ngeri sekali. Jalanan sepi. Semua orang kelaparan keluar rumah untuk mendapatkan istilahnya sekedar nasi bungkus dari orang lain gitu. Dan di hari-hari pertama COVID saya pun mengandalkan itu. Setiap harinya saya turun di jalan untuk mendapatkan mobil-mobil yang melimpir berhenti untuk memberikan nasi gitu. Malu, sedih, takut bercampur aduk, tapi kan kalau soal perut semua itu bisa dihilangin gitu. Jadi ya awal-awal seperti itu. Lama-lama saya juga nggak bertahan, mengandalkan kayak makan dari orang, sampai akhirnya ya saya memutar otak untuk apa keahlian dan kebiasaan saya di saat situasi terhimpit seperti ini, yaitu menjadi terapis profesional. Jadi kenapa saya selalu menekankan saya terapis profesional, dari mana saya punya skill itu? Sebetulnya sih dari dulu orang kalau misalkan gak enak badan, masuk angin, selalu saya dengan sukarela untuk mijitin dan atau enggak kerikin supaya anginnya keluar. Dan beberapa orang juga ngeramal bahwa saya ini punya potensi untuk menjadi tukang pijat, mungkin dari ramalan dia atau gimana. Dan dari situlah saya memberanikan diri. Beberapa tahun sebelumnya saya ikut kursus secara gratis 3 bulan gitu di tempat refleksi, yang mana perjanjiannya 1 bulan kita harus bekerja. Tapi kan karena pada saat itu usia saya masih muda, saya nggak mau jadi terapis. Nah, berbekal dari pengalaman itulah saya memberanikan diri untuk, saya bilang terapis profesional. Saya mengutamakan pijat ilangin capek atau kebugaran dibandingkan pijat yang for fun. Sekarang kan eranya sosial media ya, dan eranya orang bisa tahu kita dari pencarian radar di beberapa sosial media. Nah, berbekal dari saya juga main sosial media, jauh sebelum saya terjun ke dunia terapi, saya tahu oh dia seperti ini ya. Dan di setiap kali saya dimanapun saya berada, pasti ada aja orang yang nawarin atau radar dia mengatasnamakan terapis gitu. Nah, berbekal dari situ bahwa oh saya punya kok, saya nggak ikut-ikutan, saya punya skill. Nah, dari situlah saya memberanikan diri untuk istilahnya memasang iklan bahwa saya terapis profesional. Selama jadi terapis di era pandemi ini, kalau dibilang
cukup sih, cukup nggak cukup ya Mas, karena setiap orang pasti punya kebutuhan, terkadang kepengen beli ini dipendem jadi nggak bisa beli. Yang penting saya bersyukurnya dari terapis itu saya masih bisa makan, dan dari saya nggak punya tempat tinggal karena kehilangan pekerjaan audiens TV itu, sampai akhirnya saya punya tempat tinggal, ngekos sepetak yang sekiranya saya bisa tidur dengan nyaman, terlindungi dari panas dan hujan. Itu aja sih, lebih ke bersyukur. Sempat nggak punya tempat tinggal? Iya. Jadi gimana Mas? Kan tinggalnya gimana gitu? Pertama di jalan. Di jalan saya waktu itu stay-nya di daerah Grogol. Pertama di jalan, terus saya ngerasa ternyata di jalan ini nggak nyaman ya. Tas saya disilet, barang-barang saya diambil. Karena kan kalau kita tidur kecapean ya udah kita tidur kayak orang mati gitu. Terus pindah ke terminal. Terminal itu nggak boleh sama petugas di shop karena lagi PSBB, sangat riskan buat orang nggak terlalu berkerumun. Sampai akhirnya saya menemukan masjid yang pengurusnya baik itu, ya udah hampir berbulan-bulan saya tidur di masjid, teras masjid. Nah, karena saya mikir bahwa saya nggak mau jadi orang yang istilahnya meresahkan warga sekitar dari setiap kali saya mendapatkan orderan pijat yang mana setiap harinya nggak ada, itu saya sisihkan. Saya irit-irit, saya makan 1 hari sekali, saya sisihkan. Guna apa? Guna yang penting saya punya tempat tinggal dulu nih. Base camp saya untuk saya bisa tidur dengan nyenyak, bisa orang juga pijat di tempat saya. Jadi setiap harinya saya itu keliling Jabodetabek menggunakan public transportation pastinya, yang mana saya nggak hanya diam di satu tempat. Saya selalu berhenti di daerah mana sejam 2 jam untuk mencari. Kalau nggak dapat saya pindah lagi kemana. Bahkan kalau misalkan di orderan di Jakarta sepi, saya bisa naik kereta ke Serpong, ke Depok, atau nggak paling jauh ke Bogor. Awal-awal pasti susah dong, Mas nggak tahu nih polanya gimana, di mana banyak orang yang mungkin butuh ini dan segala macam. Itu awal pasti susah dong. Pasti susah, tapi balik lagi menjadi profesi pijat ini seperti kayak mengadu nasib ya. Kalau dapat berarti rezeki, kalau nggak dapat ya berarti bukan rezeki karena jasa yang saya tawarkan gitu. Jadi saya yaitu mobilitasnya berpindah-pindah, iya, nggak harus diam di satu tempat. Iya sih, skemanya sih saya udah dapat. Jadi misalkan kalau weekend saya udah pasti ke daerah Serpong karena balik lagi di sana itu kebanyakan orang-orang berada dan memang mereka waktunya kebanyakan free di weekend. Terus kalau misalkan di weekday saya lebih ke Jakarta, rata-rata anak kuliahan atau enggak anak kos-kosan kayak gitu-gitu. Ya udah, pokoknya kalau weekend saya mainnya luar kota, luar Jakarta. Jadi setiap kali saya dapat orderan, saya sudah timeline iklan saya itu saya pijat profesional menghilangkan capek dan kebugaran. Maaf, bukan mengcompare dengan yang lain yang mereka terang-terangan pijat plus-plus, jual diri untuk bisa memuaskan nafsu. Saya tidak merasa diri saya lebih suci dari mereka, tapi setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Saya sudah menjelaskan dari awal bahwa saya hanya pijat profesional yang ngilangin capek-capek dan pegal-pegal. Nah, iya orang misalkan menyetujui, tapi ada aja yang sekiranya ya manusiawi ya, ketika orang dipijat pastinya kan ada rangsangan. Dan saya tidak menerima pijat perempuan ya, semua yang saya pijat itu laki-laki. Pastinya kan ada rangsangan. Mungkin dia suka, mungkin dia kebawa birahi atau nafsu gitu. Jadi kayak melakukan sesuatu tanpa perjanjian di awal gitu. Oke. Nah itu dari Mas gimana? Langsung stop kah atau pertama gimana ya, kalau berontak pasti sakit hati. Jadi saya lebih ke ngomong dulu secara halus. Maaf Mas, saya hanya pijat profesional. Tapi kan balik lagi, saya serahkan ke orangnya, mungkin udah kepalang nafsu atau gimana gitu. Saya pernah ya, mau cerita aja sedikit pengalaman yang menakutkan selama saya menjadi terapis pijat gitu ya. Singkat cerita, sesuai perjanjian, saya jelaskan harga tarif saya pijat seperti ini. Udah cocok, deal, akhirnya saya diorderin ojek online ke tempat si klien saya. Yang membuat saya takut dan ada setelah itu saya sakit, mungkin down kali ya, kepikiran atau apa segala macam. Jadi pada saat saya pijat normal seperti biasa. Tapi klien saya itu menyewa seseorang untuk dijadikan binatang-binatang gitu ya, kayak di borgol, dirantai dalam keadaan tidak berbusana gitu ya. Mohon maaf, kemaluannya dimasukin alat-alat buat seperti itu gitu. Itu yang bikin saya takut sih, maksudnya
dia dipijat sekaligus dia punya fantasi yang liar, yang berlebihan, itu yang membuat saya takut. Nah pada saat itu yang di pikiran saya, takutnya saya akan diperlakukan yang sama seperti si orang ini. Alhasil saya memutuskan untuk buru-buru dan nggak dibayar, saya kabur, saya lari karena pada situ saya ada rasa ketakutan. Karena Bogor berbeda sama Jakarta. Bogor itu tempat tinggalnya naik nanjak gitu ke kaki gunung, yang mana ya itu bukan daerah saya. Saya takut, saya langsung kabur. Saya takut mendapatkan perlakuan seperti itu karena kayak rada-rada punya fetis atau mungkin gangguan kejiwaan gitu. Karena saya pijat profesional, beruntungnya adalah saya mendapatkan klien dari semua kalangan. Nah, yang merasa dia kalangan bonafit kayak misalkan mungkin pengacara, terus engineering atau lawyer atau apalagi ya yang sekiranya mereka merasa profesi ya mereka menganggap rendah satu pijat terapis gitu. Dari segi teman-teman Mas sendiri? Nah, kalau teman-teman saya ketika mereka ketemu di radar ya mereka menghina gitu. Lebih banyak menghina dibandingkan yang ngasih support kayak semangat ya gitu, lu hebat kok bisa bertahan. Ada yang menghina kayak kasihan lu ya cakep-cakep jadi terapis, kasihan lu ya maksudnya nggak punya kerjaan lain kayak gitu-gitu. Ya pasti sedih lah Mas, ada satu momen kan pasti saya sakit atau saya capek, manusia biasa pasti ngerasain sedih gitu. Saya ngerasa kayak ternyata saya berada pada titik hidup yang menurut orang hina, tapi balik lagi gitu bahwa sehina-hinanya saya masih berjuang untuk bisa survive tanpa merepotkan orang lain. Gitu. Itu yang paling pentingnya Mas. Yes, saya nggak mencuri, saya nggak istilahnya menipu orang gitu, jadi saya survive dengan jasa yang saya punya. Sejujurnya sejauh ini sekalipun jadi terapis, setiap harinya saya masih mencari pekerjaan yang, saya kan backgroundnya marketing ya. Tapi saya ngerasa di usia saya yang sudah 32 tahun, untuk dunia marketing lagi, memulai sesuatu dari awal lagi, belum lagi gontok-gontokan dengan teman, dunia marketing itu kejam, bohong kalau nggak saling menjatuhkan satu sama lain. Saya ngerasa kayak saya mau banting setir untuk tidak jadi marketing lagi gitu. Saya mencoba untuk mencari-cari pekerjaan yang kayak lowongan resepsionis atau customer service. Itu salah satu skill saya gitu. Saya lebih ke itu sih, mencari-cari kerjaan. Dan harapannya ke depannya yang pasti, dulu saya sempat berpikir bahwa kalau saya dapat kerjaan yang minimum saya memiliki penghasilan UMR, saya akan berhenti menjadi terapis. Tetapi seiring berjalannya waktu, pembelajaran hidup, pengalaman, saya tidak akan berhenti menjadi terapis. Saya akan terus menjadi terapis selagi saya mampu dan saya bisa gitu. Syukur-syukur kalau kita nggak ada yang tahu jalan hidup orang, rezeki saya ada, saya akan buka tempat terapis. Orang tahu bahwa perjuangan saya dari nol gitu. Sekalipun nanti saya udah kerja enak pun, saya tidak akan berhenti menjadi terapis. Karena itu adalah satu kayak perbuatan yang mulia. Orang yang tadi enak badan nyaris mau sakit, dengan dipijat kan jadi bugar kembali. Pokoknya buat teman-teman di luar sana gitu, bahwa kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang memberikan motivasi atau kata-kata bijak. Tapi percayalah bahwa ada beberapa orang yang memberikan motivasi atau kata-kata bijak itu berdasarkan dari pengalaman real life hidupnya. Dan saya cuma bilang bahwa Tuhan itu ketika menempatkan diri kita pada sesuatu yang menurut kita udah paling rendah dan paling jatuh sejatuh-jatuhnya, Dia percaya bahwa Dia tidak akan salah menempatkan diri kita di luar dari batas kemampuan kita. Dulu saya bekerja dengan penghasilan yang banyak, penghasilan yang cukup lah istilahnya. Saya punya penghasilan untuk bisa liburan, bisa beli ini, beli itu. Tapi at the time hidup saya berbanding terbalik 180 derajat, khususnya pandemi. Jadi saya kehilangan semuanya, bahkan sampai tempat tinggal. Dalam titik seperti itu pun saya masih ada kepikiran untuk tidak menjadi seorang yang tidak berusaha. Saya tetap berusaha dengan saya memikirkan apa yang saya bisa, saya berusaha yaitu menjadi seorang pijat profesional. Jangan pernah berharap sama bantuan orang karena kamu akan mendapatkan kekecewaan. Sejatinya kamu bisa melakukan itu semua dan bangkit atau terpuruknya kamu, semua pilihan ada di kamu. Pokoknya buat teman-teman yang menyaksikan video ini, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Diambil yang baiknya, dihilangin atau jangan diambil yang tidak baik. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini, di like, komen, dan subscribe agar video ini terus berkembang dan ditonton video-video yang lain. Terima kasih.